Baik Bapak Ibu, kita ketemu lagi di tutorial yang keempat. Topiknya tentang cara membuat soal esai, kemudian mengoreksi dan mengambil nilai dari pelaksanaan ujian esai di LMS. Kita mulai dari awal. Ini di mata kuliah tes itu mata kuliah latihan ya, sudah dibuat di tatap muka. Ini namanya cara membuat soal esai dan koreksi. Oke. Tapi sebelum ada sumber dayanya, kita masukkan. Saya anggap untuk absen sudah bisa, Bapak Ibu, tinggal gimana cara membuat soalnya. Untuk sumber daya yang dipilih, seperti biasa, apapun bentuk ujiannya, ini kita masukkan kelompok sumber daya kuis. Nah, namanya baru bebas. Misalnya kuis 1 kah, atau kuis 2, atau UTS, atau UAS. Silahkan bebas nanti. Yang terpenting memahami cara membuat soal dan koreksinya. Oke. Ya, kita lihat di sini belum ada apa-apanya. Soalnya belum ada, maka kita buat dulu. Yang langkah pertama ini nilai maksimumnya kita tetapkan dulu 100, enter. Kemudian tambah soal. Nah, kita sepakat tadi ya, soalnya esai. Ini nama soal, deskripsi soal. Bebas namanya. Yang di kolom kosong ini adalah narasi soalnya. Ini soal pertama, saya sebut aja kayak gini. Kemudian langsung ke bawah, simpan perubahan. Ya. Kemudian kita buat saja soal yang kedua langsung, esai juga. Soal kedua. Ya, lanjut ya. Kita ketikkan bunyi soalnya sini. Nah, pada item ini yang perlu diperhatikan. Karena jika kita memutuskan nilai maksimalnya 100, sementara kita hanya 2 soal, maka nilai maksimal per soal adalah 50 nanti kita buat ya. 50. Atau untuk keperluan latihan ini kita buat 5 soal biar mudah memahaminya. Lanjut. Simpan aja. Selesaikan soalnya. Nah, kita buat soal keempat, esai juga. Iya. Ini soal terakhir, soal kelima esai. Tentu soalnya menyesuaikan dengan mata kuliah Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jika kita memutuskan poin maksimal 100, sementara kita punya 5 soal,
maka bobot maksimal per soal itu kita berikan bobot 20. Enter. Yang ini juga 20. Enter. Ini 20. Ya. Ya. Jadi nanti nilai keseluruhannya 100. Sampai di sini sudah selesai membuat soalnya. Nah, sekarang kita akan coba login menggunakan akun mahasiswa untuk mengerjakan soal essay ini. Saya akan coba gunakan akun mahasiswa, ini sembarang akun ya, untuk contoh saja. Nah, ini karena akun mahasiswa ini sudah mendaftar ke mata kuliah testing, maka dia akan muncul tampilan yang kuis tadi. Ini dia. Ya. Kerjakan kuis. Nah, ini. Jadi ada 5 soal yang sudah kita buat tadi. Bunyi soal pertamanya ini, jawaban mahasiswa di sini. Iya. Halaman selanjutnya. Ini bunyi soal kita kedua, ini jawaban mahasiswa soal kedua. Jika selesai, halaman selanjutnya seperti biasa. Ini bunyi soal ketiga, ini jawabannya. Lanjut, masih ada 2 soal lagi ya. Ini 1 soal. Ini soal kelima. Ya. Karena soalnya 5, maka setelah mahasiswa sampai ke halaman kelima, di sini bukan halaman selanjutnya lagi, tapi selesaikan kuis, karena ini soal terakhir. Klik selesaikan kuis. Nah, ini di sisi mahasiswa. Nah, langkah terakhir di mahasiswa adalah memastikan apabila telah merasa selesai mengerjakan kuis itu, maka mahasiswa harus memastikan mengirim hasil kerjanya ini dengan cara klik tombol yang berwarna biru ini, kirim semua dan selesai. Sekali lagi. Iya. Nah, ini dia. Sampai di sini mahasiswa telah selesai mengerjakan kuisnya dan mahasiswa akan menunggu hasil koreksi dari dosennya. Oke. Sekarang mahasiswa keluar. Dosennya akan mengoreksi, tentu kita login pakai akun dosen. Ya. Mata kuliah kita klik aktifkan mode edit, cari quiz. Nah, kayak ginilah cara kita koreksi. Nah, ini muncul di bawah ini yang sudah mengerjakan ada 1 orang mahasiswa. Jika mahasiswa kita 5 atau 10 dan sudah mengerjakan semua, maka muncul di sini 10. Karena ini cuma 1, maka muncul 1 orang. Kita lihat dan akan kita nilai. Ya. Inilah daftar mahasiswa yang sudah selesai kerja. Ada catatan di kanan bahwa ini minta dinilai, belum dinilai ya. Dari sini nampak bahwa soal keempat tidak dikerjain, ini tandanya silang. 1, 2, 3, 4, 5, harusnya 5 tapi dikerjai cuma 4. Dan kita sudah sepakat tadi bahwa setiap soal yang dijawab, masing-masing soal yang dijawab dari 5 soal itu poin maksimalnya 20. Oke, kita lihat. Kita akan menilai dengan cara klik di sini. Belum dinilai. Ya. Nah, ini dia. Mahasiswa telah mengerjakan soal pertama, ini soal pertama. Bunyi soalnya ini jawabannya. Jika kita rasa ini jawabannya benar, anggap kita berikan poin 100, bukan 120 ya, sorry. Jawaban paling tinggi, nilai paling tinggi untuk satu jawaban adalah 20. Maka caranya begini. Ini beri komentar atau edit nilai. Nah, ini muncul jendela kecil. Kita berikan di sini.
20. Oke. Simpan. Ya, ada notif ya, perubahan disimpan. Ya. Oke, kita yang kedua. Soal kedua. Ternyata menurut kita jawabannya ini kurang memuaskan. Hanya setengah yang benar, maka kita berikan poin 10. Setengah dari 20 ya, poin tertingginya. Oke. 10. Iya. Simpan. Ya, tutup jendela kecil. Sekarang soal ketiga. Oke, jawabannya benar dan layak diberikan nilai penuh, maka penuhnya nilai untuk jawaban ini adalah 20 tadi yang maksimal. 20. Iya. Simpan. Demikian seterusnya sampai soal terakhir. Nah, kita lihat soal keempat ini tidak ada jawab dia. Tidak ada jawaban, maka boleh kita tetap berikan nilai. Karena tidak menjawab, tidak ada upaya apa-apa, maka 0. Iya. Terakhir, kita akan berikan nilai soal kelima. Ternyata soal kelima jawabannya benar. Dan kita akan berikan poin 20, poin maksimalnya. Iya. Simpan. Ya, sampai di sini kita telah selesai mengoreksi 5 jawaban. Mengoreksi 4 jawaban dari 5 soal yang kita berikan ya, dan kita berikan poin. Kita akan lihat kembali saja ke semula, ke jalur awal. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, ini hasilnya. Soal pertama kita berikan nilai 20, soal kedua 10, soal ketiga 20, keempat 0 karena tidak menjawab, kelima 20. Nah, ya. Dan itu totalnya nanti bisa kita lihat di sini. Kembali ke mata kuliah. Nilai. Nah, ini kalau kita lihat. Ini. Total nilainya 70. Yang esai ini ya Bapak Ibu. Yang 50 ini adalah ujian yang pertama. Pilihan ganda 2 soal dan dia menjawab 1 ini. Nanti pada akhir tatap muka ini total nilainya akan terkumpul di sini dan tinggal kita sesuaikan dengan sistem penilaian kita. Atau kita bisa ekspor seperti ini. Kembali ke awal. Nilai, kemudian pilih klik paling kiri ini, ekspor. Ini tidak nampak di tampilan saya ini karena sedang merekam saya ini. Paling bawah itu ada namanya ekspor nilai ya. Coba Bapak Ibu lihat di tampilan browser Bapak Ibu ada yang ekspor di sini. Nanti pastikan ekspornya itu ke format Excel supaya mudah kita kelola berikutnya. Nanti setiap mahasiswa akan mengumpulkan nilai mulai dari kehadiran, UTS, ujian 1, kuis 1, UAS, tugas dan sebagainya. Di ujung nanti ada jumlahnya dalam angka ribuan, tapi tinggal kita nanti menyesuaikan dengan kebutuhan kita, diformulasikan melalui Excel. Demikian Bapak Ibu cara membuat soal, mengoreksi dan melihat nilai mahasiswa. Terima kasih.